warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Kimiaku Channel. Di video kali ini, saya kembali ingin melanjutkan materi ilmu kimia tentang ikatan kimia. Di video sebelumnya, kita sudah membahas tentang materi ikatan kimia jenis pertama, yaitu ikatan ion. Ikatan ini terjadi karena adanya keinginan atom mencapai kestabilan dengan cara serah terima elektron. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat kembali pada materi video tentang ikatan kimia part 2. Dan untuk materi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis ikatan kimia yang lainnya. Untuk itu silakan disimak video ini sampai selesai, semoga bisa dipahami. Jadi untuk materi di video kali ini saya ingin menjelaskan kembali tentang ikatan kimia. Namun sebelumnya kita harus mengenal dulu tentang apa itu lambang Lewis dan kemudian baru masuk ke materi ikatan kimia, yaitu tentang ikatan kovalen. Kita lanjutkan. Yang pertama tentang lambang Lewis. Lambang Lewis merupakan lambang atom disertai elektron valensinya, di mana elektron dalam lambang Lewis tersebut dapat dinyatakan dalam tanda titik ataupun silang kecil. Kita akan lihat contoh penulisan dari lambang Lewis. Lihat tabel di sini ada 4 buah unsur. Yang pertama ada unsur A dengan nomor atom 5, kemudian Z, D, dan L. Konfigurasi elektron masing-masing unsur bisa terlihat. Untuk A, elektron valensinya berjumlah 3, dan Z, elektron valensi berjumlah 2. D, elektron valensi berjumlah 7, dan L, elektron valensinya berjumlah 1. Nah, sesuai dengan pengertiannya tadi, maka lambang Lewisnya untuk A, karena jumlah elektron valensinya 3, maka gambaran lambang Lewisnya adalah ada lambang unsurnya, yaitu A dikelilingi oleh 3 buah tanda titik, ataupun nanti diganti dengan tanda silang, dengan jumlah sesuai elektron valensinya. Untuk Z, karena elektron valensinya 2, model lambang Lewisnya bisa seperti ini. Selanjutnya D, ada 7 buah elektron valensinya. Lambang Lewisnya bisa kita perhatikan di sini. Ada 7 buah tanda titiknya. Kemudian untuk L, elektron valensinya berjumlah 1, maka jumlah titiknya pada lambang unsurnya ada 1 buah titik. Selanjutnya, untuk lebih memudahkan, untuk nanti bisa kita ingat, contoh penulisan lambang Lewis ini berkaitan dengan nomor golongan dari suatu unsur atau atom. Untuk mudahnya kita nanti, kita bisa mengingatkan bahwa nomor golongan itu adalah sesuai dengan jumlah elektron valensinya. Jadi, secara umum bisa kita lihat pada model lambang Lewis untuk golongan utama sebagai berikut. Untuk golongan 1A berarti lambang Lewisnya adalah ada 1 buah titik pada lambang unsurnya. Kemudian untuk golongan 2A ada 2 buah titik. Golongan 3A ada 3 buah titik. 4A ada 4 buah titik. 5A ada 5 buah, dan seterusnya sampai pada golongan 7A. Jadi ada 7 buah titik di sekitar lambang unsurnya. Kita langsung memasuki tentang materi ikatan kovalen. Apa itu ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan antar atom berdasarkan penggunaan elektron secara bersama-sama. Jadi intinya ada elektron digunakan secara bersama-sama. Tidak ada transfer elektron atau serah terima elektron seperti halnya pada ikatan kimia jenis ikatan ion. Nah, umumnya ikatan kovalen ini terjadi antara atom-atom non-logam dengan atom non-logam lainnya. Ikatan kovalen kemudian nanti dibedakan menjadi ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, dan juga ikatan kovalen koordinasi. Kita akan masuki contoh yang pertama, yaitu pembentukan ikatan kovalen. Yang pertama adalah contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal pada HCl. Sebelumnya kita harus tuliskan terlebih dahulu untuk melihat proses pembentukan ikatan kovalen ini.
Lambang Lewis untuk H adalah H, kemudian tanda silang 1 atau titiknya 1 buah sesuai dengan golongan dari H. Artinya golongan H adalah pada golongan 1A, sehingga tanda titik atau silangnya adalah 1 buah. Berikutnya, lambang Lewis Cl, karena Cl itu golongan 7A, jadi sesuai dengan golongannya adalah 7A, maka lambang dari rumus Lewis Cl bisa dilihat seperti ini, ada 7 buah. Ya, ada 7 buah tanda silang ataupun titik di sekitar atom Cl. Nah, kita perhatikan bahwa untuk lambang Lewis untuk H itu hanya ada 1 buah elektron. Maka untuk stabilnya dia memerlukan 1 buah elektron untuk mencapai kestabilan. Stabilnya adalah mengikuti aturan atau kaidah dari duplet. Sedangkan untuk atom Cl memerlukan 1 buah elektron untuk menjadi oktet. Jadi untuk menjadi 8 dia memerlukan 1 elektron. Karena jumlahnya di sini baru ada 7 buah. Nah, untuk terjadinya sama-sama mencapai kestabilan, maka atom H dan atom Cl keduanya menyatukan masing-masing 1 buah elektron untuk menjadi 1 pasang elektron yang nantinya dipakai bersama. Nah, inilah nanti disebut sebagai ikatan kovalen tunggal. Prosesnya bisa dilihat pada seperti ini. Gambarannya adalah ketika atom H bertemu dengan atom Cl, maka akan terjadi pembentukan masing-masing memberikan 1 buah elektron untuk nanti digunakan dipakai bersama. Jadi ini masih menjadi milik H untuk yang warna biru ini. Sedangkan yang merah ini punya Cl tetapi dipakai juga oleh H. Begitu juga dengan Cl. Yang warna biru ini elektron berasal dari H digunakan oleh Cl. Sehingga bisa dilihat masing-masing akan mencapai kestabilan dengan cara saling meminjamkan, menyatukan 1 buah elektron dengan 1 buah elektron masing-masing menyumbang, membentuk 1 pasang elektron yang dipakai bersama. Nah, pasangan elektron ini yang dipakai bersama, kemudian kalau kita bentuk dalam rumus yang lain, yaitu dengan tanda 1 buah pasang elektron diganti dengan 1 buah garis seperti ini, maka ini disebut sebagai rumus struktur dari HCl. Sedangkan ini bisa disebut sebagai rumus Lewis dari HCl. Rumus Lewis atau lambang Lewis dari HCl. Nah, inilah contoh pembentukan ikatan kovalen tunggal. Contoh pembentukan ikatan kovalen yang lain adalah pembentukan ikatan kovalen jenis yang berikutnya, yaitu kovalen rangkap 2. Bisa terjadi pada molekul O2. Nah, untuk melihat proses pembentukan ikatan kovalen rangkap 2 ini, pertama-tama kita buatkan lambang Lewis dari O. Karena O termasuk golongan 6A, dan nomor atom dari O adalah 8, berarti elektron valensi dari konfigurasi elektron O yaitu 26, maka jumlah elektron valensinya adalah 6. Sehingga rumus Lewis atau lambang Lewis dari O adalah, bisa dilihat seperti ini, ada 6 buah titik pada lambang unsurnya yang berada di sekitar lambang unsur O. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa atom O untuk menjadi stabil dengan mengikuti kaidah oktet, maka atom O memerlukan 2 buah elektron sebagai cara agar mencapai kestabilan. Nah, kemudian karena di sini molekul yang terbentuk adalah O2, artinya antara atom O dengan atom O yang lainnya. Untuk mencapai kestabilan, masing-masing O karena kekurangan 2 buah elektron, oleh karena itu masing-masing menyumbangkan 2 buah elektron sehingga nanti menjadi
terbentuk suatu pasangan elektron sejumlah 2 pasang dan akan dipakai secara bersama-sama. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ilustrasi berikut ini. Untuk atom O, tadi jumlah elektron valensi atau rumus Lewis dari O, atau lambang Lewis O bisa dilihat seperti ini tadi. Kemudian satu buah lagi ditambahkan untuk atom O yang lain. Untuk menjadi stabil, masing-masing menyumbang 2 elektron, sehingga bentuknya akan menjadi seperti ini. Jadi 2 buah elektron dari atom O yang kita warnakan di sini dengan tanda silang warna merah. Kemudian yang satunya adalah tanda silangnya warna biru. Nah, ini didekatkan menjadi satu pasang elektron yang dipakai bersama untuk O. Kemudian yang di bawah ini juga satu pasang. Akhirnya jadi 2 pasang elektron dipakai secara bersama-sama oleh kedua atom O. Inilah lambang Lewis dari O2, atau kita ganti nanti dengan rumus yang lain, yaitu rumus struktur, di mana satu pasang elektron diganti dengan satu garis. Karena ini 2 pasang elektron, maka diganti dengan 2 buah garis. Inilah yang disebut dengan ikatan kovalen rangkap 2, karena adanya 2 pasang elektron yang dipakai secara bersama-sama. Kita lanjutkan dengan ikatan kovalen jenis yang berikutnya, yaitu ikatan kovalen rangkap 3. Contohnya bisa terjadi pada pembentukan molekul N2. Bagaimana proses terbentuknya ikatan kovalen rangkap 3 ini? Pertama-tama kita tuliskan terlebih dahulu lambang Lewis dari N. Karena N ini termasuk golongan 5A, ya, karena golongan 5 artinya lambang Lewis dari N adalah seperti ini. Ada tanda titik atau silang di sekitar lambang N berjumlah 5 buah. Selanjutnya kita perhatikan bahwa atom N untuk mencapai kestabilan dengan mengikuti kaedah oktet, maka dia memerlukan 3 buah elektron untuk mencapai kestabilannya. Nah, karena di sini ada molekul N2 yang mau dibentuk, artinya antara N dengan N yang lainnya, maka masing-masing dari N itu memerlukan 3 buah elektron. Untuk mencapai kestabilan tersebut, masing-masing menyumbang 3 buah elektron, sehingga menjadi 3 pasang elektron yang nantinya akan dipakai bersama. Pasangan elektron inilah yang jumlahnya ada 3 buah ini, akhirnya disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Proses jelasnya bisa dilihat pada gambaran berikut ini. Yang pertama, di sini kita lihat N ada 5 buah elektron valensinya, kita berikan warna biru untuk membedakan dengan N yang lainnya. Selanjutnya, kita tambahkan lagi dengan N yang dengan elektron valensinya kita beri warna merah. Nah, keduanya ini kalau untuk mencapai kestabilan tadi, karena sama-sama kekurangan 3 buah elektron, akhirnya masing-masing menyumbang 3 buah elektron yang menjadi 3 buah pasangan elektron. Inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen rangkap 3. Ada 3 buah pasangan elektron yang dipakai bersama-sama. Dan rumus strukturnya dari lambang Lewis N2 yang seperti ini bisa kita tuliskan dengan tanda satu pasang dengan satu garis, karena ada 3 pasang berarti dengan tanda 3 buah garis. Nah, inilah rumus struktur dari N2. Kita akan teruskan bagaimana contoh ikatan kovalen yang lain, yaitu ikatan kovalen
jenis yang berbeda sedikit dengan ikatan kovalen yang sebelumnya tadi, yaitu disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen koordinasi merupakan ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang dipakai bersama tersebut berasal dari salah satu atom yang berikatan. Nah, jadi bedanya di sini kalau ikatan kovalen yang tunggal, rangkap 2, dan rangkap 3, masing-masing atom itu menyumbang satu buah elektron. Jadi atom yang berikatan punya andil masing-masing memberikan elektron untuk dipakai bersama. Sedangkan pada ikatan kovalen koordinasi ini intinya adalah bahwa pasangan elektron yang dipakai bersama tersebut hanya berasal dari salah satu pihak. Nah, selanjutnya, untuk lebih jelasnya bisa kita amati pada pembentukan ion NH4+. Pada contoh ini, ion NH4+ terbentuk dari molekul NH3 ditambah dengan ion H+. Pada ion H+, tidak ada lagi elektron yang dipunyai oleh atom H, sehingga membentuk ion H+. Nah, sedangkan molekul NH3 di sini bisa kita lihat, pada molekul ini sudah ada ikatan kovalen tunggal yang terjadi antara N dengan H sebanyak 3 buah. Sementara itu N masih memiliki satu pasang elektron yang masih bebas atau disebut sebagai pasangan elektron bebas. Pasangan elektron bebas inilah yang kemudian kalau molekul NH3 ini bertemu dengan ion H+, maka pasangan elektron ini diberikan kepada atom H yang sudah tidak memiliki elektron lagi, sehingga N meminjamkan pasangan elektron bebasnya itu dan dipakai bersama-sama. Kemudian inilah yang disebut sebagai ikatan kovalen koordinasi. Nah, jadi ion yang terbentuk adalah ion NH4+ dengan model seperti ini. H-nya kemudian menggunakan pasangan elektron bebas dari N, jadi masih milik N tetapi juga digunakan oleh H. Nah, bentuk lambang Lewis dari ion NH4+ seperti ini bisa kita gantikan dengan rumus strukturnya seperti yang ada di bawah ini. Satu pasang ikatan kovalen tunggal dengan satu garis, jadi terlihat ada 3 buah ikatan kovalen tunggal. Kemudian untuk ikatan kovalen koordinasi itu lambangnya berbeda. Kita pakai dengan tanda panah, di mana tanda panahnya adalah menuju kepada atom yang diberikan elektronnya. Jadi sumber elektronnya tadi berasal dari N menuju H, maka tanda panahnya dari N menuju H. Inilah contoh pembentukan ikatan kovalen koordinasi. Nah, itulah tadi beberapa macam ikatan kovalen. Kemudian untuk melihat contoh soal yang bisa berkaitan dengan ikatan kovalen ini, saya berikan satu buah contoh soal. Misalkan ada satu soal, senyawa apakah yang terbentuk jika atom H dengan nomor atom 1 dan C dengan nomor atom 6 membentuk suatu ikatan? Untuk menjawabnya, kita buatkan lambang Lewis H seperti ini, karena H termasuk golongan 1A dan elektron valensinya 1. Kemudian untuk lambang Lewis C dengan nomor atom 6, dia termasuk golongan 4A. Artinya lambang Lewisnya berbentuk seperti yang ada ini, dengan 4 buah tanda silang di sekitar lambang C. Selanjutnya kita perhatikan, atom H hanya memiliki satu buah elektron dan perlu satu buah lagi untuk menjadi duplet. Kemudian atom C untuk menjadi oktet, untuk menjadi stabil dengan kaidah oktet, C memerlukan 4 buah elektron lagi. Nah, kemudian karena masing-masing memerlukan jumlah elektron yang berbeda, atom C memerlukan 4 elektron, sedangkan atom H hanya memerlukan 1 buah elektron, maka
C memerlukan 4 buah atom H untuk mendapatkan 4 elektron yang nanti dipakai bersama-sama. Gambarannya bisa dilihat pada proses seperti ini. Ketika H bertemu dengan C, maka H harus kita sediakan sebanyak 4 buah. Dan selanjutnya akan terbentuk suatu hubungan ikatan seperti pada model rumus Lewis yang ada ini. Jadi di dalam rumus Lewis ini gambarannya adalah ada satu buah C, kemudian C ini memerlukan 4 buah atom H. Sedangkan atom H hanya memerlukan masing-masing 1 elektron dari C. Sehingga kita bisa melihat di sini ada 4 buah ikatan kovalen tunggal yang terjadi antara C dengan H yang terbentuk sebanyak 4 buah ikatan kovalen. Rumus Lewisnya bisa kita ganti dengan rumus strukturnya seperti ini. Bisa terlihat dengan jelas satu pasang elektron yang dipakai bersama menjadi satu buah garis. Inilah ikatan kovalen tunggal yang terjadi pada atom C dan atom H, kemudian membentuk senyawa CH4. Nah, akhirnya sudah selesai tentang pembahasan ikatan kovalen dan juga contoh soal yang saya jelaskan terakhir ini tadi. Maka untuk memperjelas, untuk membuktikan pemahaman terhadap apa yang sudah saya jelaskan, bisa dicoba dengan mengerjakan soal latihan berikut ini. Soal yang pertama adalah bagaimanakah proses terbentuknya ikatan kovalen yang terjadi antara unsur-unsur, yaitu unsur P dengan nomor atom 15 dengan atom Cl nomor atom 17. Kemudian tunjukkanlah jenis ikatan kovalen pada rumus Lewis untuk senyawa HNO3 berikut ini. Rumus Lewisnya seperti pada gambar ini. Untuk yang nomor 1 jenis ikatan kovalen apa, nomor 2 juga bagaimana, dan seterusnya. Di sini ada 4 buah ikatan kovalen. Silakan diteliti termasuk jenis apakah masing-masing ikatan. Oke, sampai di sini dulu untuk pertemuan materi ilmu kimia di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.